Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan Bontang Pos.id. Oknum polisi Polres Bontang dibui lantaran melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Oknum polisi Polres Bontang kini ditetapkan sebagai tersangka lantaran ulahnya melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Informasi itu pun dibenarkan oleh Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prestia. Status S 22 tahun masih anggota Polri, hanya saja perihal sanksi menunggu sidang etik. Menurut Kapolres, penindakan hukum tidak pandang bulu. Setiap anggota yang melakukan kesalahan atau pelanggaran bakal ditindak. Sanksi akan diberikan lewat sidang etik ketika kasus ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Diketahui tersangka terlibat kasus penipuan menawarkan minyak curah sebesar 25 juta. Selain itu, dia turut diduga melakukan tindak pidana penggelapan. Polisi berpangkat Bribda itu pun kini berada di Lapas Bontang. Dia dijerat pasal 378 tentang penipuan dan pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Operasi antik yang digelar oleh Polres Bontang resmi berakhir. 19 orang yang terlibat narkoba kini ditetapkan sebagai tersangka. Operasi antik 2022 sudah berakhir. Selama 17 Oktober hingga 6 November 2022, polisi berhasil meringkus 19 tersangka dari total 15 kasus. Dari penetapan 19 tersangka itu disita narkoba jenis sabu sebanyak 68,74 gram dan 2.000 butir pil koplo berlogo Y serta 422 butir pil DMP berwarna kuning. Adapun lokasi penangkapan di wilayah Bontang, Marangkayu, dan Muara Badak. Lokasi peredaran narkoba terbanyak berada di wilayah Loktuan, Bontang Utara. Peredaran atau penyalahgunaan narkoba yang disampaikan Kasat Narkoba Bontang adalah rawan narkoba. Jadi perlu peran aktif dari kita semua, baik masyarakat, aparat sendiri. Kebanyakan barang haram itu diambil dari luar daerah dengan sistem jejak. Kapolres berharap peran aktif masyarakat untuk melapor kepada polisi jika mengetahui adanya transaksi narkoba di lingkungan tempat tinggal. Kebakaran menghanguskan sebuah gudang barang bekas di Bontang Kuala. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 150 juta rupiah. Sebuah gudang pengepul barang bekas di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Bontang Kuala, terbakar pada Rabu 9 November pagi. Sebanyak 40 personil diturunkan oleh Disdamkar Tan Bontang. Pasalnya gudang yang berisikan tumpukan sampah plastik dan kardus tersebut cepat merembet ke bagian belakang bangunan. 7 unit mobil pemadam diturunkan, namun lajunya api yang melahap bangunan membuat petugas kewalahan. Bahkan beberapa unit mobil sempat kehabisan air. Alhasil, petugas menggunakan air sungai yang berada di seberang lokasi kejadian. Kepala Disdamkar Tan Amiluddin menduga penyebab kebakaran bukan dari korsleting listrik, melainkan ada penyebab lain. Kendati demikian, dia menyerahkan hal ini kepada pihak berwenang. Bontang mendapat tambahan 875 kuota BBM UMKM sehingga totalnya mencapai 5.000 orang. Kota Bontang mendapat tambahan kuota penerima bantuan produktif usaha mikro atau BLT UMKM dari pemerintah pusat sebanyak 875 kuota penerima. Kuota bantuan susulan kali ini sama seperti sebelumnya, yakni bantuan imbas kenaikan bahan bakar minyak BBM. Mulanya Bontang hanya diberi 4.125 kuota, namun kini menjadi 5.000 orang. Dengan pertimbangan banyak pelaku usaha di Kota Bontang yang belum terdata untuk menerima manfaat bantuan ini. 875 kuota tambahan tersebut nantinya diprioritaskan bagi pelaku usaha yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Diskop UKMP tidak membuka daftar penerima baru, melainkan hanya akan menggunakan data lama sebagai acuan bantuan. Rencananya BLT UMKM akan dibuka pada akhir November ini dengan total bantuan uang tunai senilai 600.000. Penerima bantuan nantinya akan dihubungi melalui kelurahan masing-masing. Penertiban pedagang di sepanjang Jalan KS Tubun molor dari jadwal yang ditentukan lantaran petugas masih mematangkan skema penertiban. Penertiban pedagang yang berjualan di atas trotoar Jalan KS Tubun mundur dari jadwal yang ditentukan. Molornya waktu penertiban lantaran petugas masih mematangkan skema penertiban. Seharusnya penertiban dilakukan pekan ini, namun berdasarkan hasil rapat tim gabungan memilih merealisasikan pekan depan.
Dalam pelaksanaannya nanti, Diskop UKMP maupun seluruh instansi yang terkait melakukan penertiban dengan cara persuasif, yakni dengan sosialisasi dan membekali surat peringatan kepada pedagang. Adapun sasarannya ialah pedagang yang berjualan di atas trotoar, tujuannya agar di kawasan tersebut tertib, serta memaksimalkan penggunaan lapak dan kios di Pasar Taman Rawa Indah. Bila 3 kali peringatan tidak kunjung diindahkan oleh pedagang, maka petugas akan melakukan penertiban secara paksa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.